Halo teman-teman, berjumpa lagi. Kita pada kesempatan ini akan belajar tema baru. Ini adalah tema ketiga dari pembelajaran kita di semester 1 ini, ya untuk kelas 9. Tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Teman-teman nanti atau dalam proses pembelajaran ini diharapkan setelah melalui proses ini kita diajak untuk nanti dapat merumuskan arti dan makna hidup beriman. Ya, nanti kita juga bisa belajar, kita gali dari cerita. Teman-teman, di samping itu kita juga akan merenungkan teks dari surat Rasul Yakobus ya, yang bab kedua ayat 14 sampai 26. Nanti dari situ teman-teman juga bisa diharapkan dapat merumuskan ajaran gereja tentang penghayatan iman yang benar. Teman-teman terkasih, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Baik teman-teman, kita pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang telah kita lewati, pada pertemuan kedua, kita sudah bersama-sama belajar tentang hidup beragama sebagai tanggapan atas karya penyelamatan Allah. Kita akan lanjutkan teman-teman. Dalam hidup beragama, yang pokok adalah sikap batin. Ya, apa yang ada di dalam batin kita. Agama yang seringnya hanya bersifat lahiriah dengan sendirinya akan menjadi formalitas dan kosong ya, karena tidak diisi dengan situasi batin yang pas ya. Maka sekali lagi yang terpenting ya, dalam hidup beragama adalah sikap batin. Dan tidak semua orang yang mengaku dirinya memiliki agama memiliki iman yang mendalam pula. Ya. Jadi orang yang beragama tidak menjamin bahwa orang itu memiliki iman yang mendalam. Teman-teman, ya, agama merupakan pengungkapan iman dalam arti yang luas. Bahwa iman itu diungkapkan dalam agama. Ya. Dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas, ya, yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, ya, baik yang beriman maupun yang tidak. Dalam pelajaran ini, ya, nanti kita akan bersama-sama secara khusus akan membahas tentang hidup beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ya. Dalam hidup manusia mengalami dan merasakan bahwa Allah senantiasa hadir dalam dirinya. Ya, Allah menghibur, Allah membimbing, Allah menguatkan manusia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kepastian maupun keraguan, ya, baik dalam untung maupun dalam malang. Ya, Allah ternyata setia menyertai manusia karena Allah menghendaki hidup manusia itu selamat. Teman-teman, untuk lebih memahami atau mendalami tentang iman kita, maka kita juga harus memahami juga tentang wahyu sebetulnya. Ya, karena iman ya tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Nanti kita akan lihat sama-sama keterkaitan juga antara iman dan wahyu ilahi tersebut. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan doa supaya seluruh aktivitas kita, pembelajaran kita yang kita lewati, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita renungkan, sungguh-sungguh Allah membantu kita untuk semakin membuka diri sehingga apa yang kita pelajari sungguh-sungguh dapat membantu kita untuk berproses menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, terutama dalam penghayatan iman kita. Mari teman-teman kita berdoa.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanmu pada hari-hari yang lalu. Kini utuslah Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian dalam pembelajaran hari ini, sehingga kami mampu membuka hati untuk menanggapi karya penyelamatanmu dengan penuh iman. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa, dengan harapan bahwa sungguh-sungguh kita disertai dalam proses pembelajaran ini. Teman-teman, saya memiliki cerita dan saya mengajak teman-teman untuk membaca cerita ini kemudian nanti merenungkan. Ya, jadi judul dari cerita ini adalah Makna Beriman. Kita baca sama-sama teman-teman. Seorang penyair dalam puisinya menceritakan tentang seorang yang tersesat di tengah padang pasir yang sangat luas, yang sepertinya tidak bertepi. Ia sedang dalam perjalanan menuju tanah airnya. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, ia bertemu dengan seorang yang datang menyongsongnya. Tetapi rupanya orang itu buta. Orang buta itu berkata bahwa ia bisa mengantar orang tersebut itu dengan selamat sampai ke tanah airnya. Orang yang tersesat itu bertanya kepada si buta, "Siapa namamu?" Si buta itu menjawab, "Iman." Lalu orang yang tersesat itu mengulurkan tangannya kepada si buta untuk dibimbing menuju tanah airnya. Teman-teman, dari cerita yang sederhana ini, dari cerita singkat ini, teman-teman bisa tidak untuk merenungkan, ya. Kemudian silahkan dibaca ulang, terus kemudian bisa mendalami ini dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengantarkan kita kepada penghayatan iman kita. Ya, silakan teman-teman, ya, teman-teman mencoba untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk mendalami ini. Ya, kenapa harus membuat pertanyaan sih? Ya, karena membuat pertanyaan berarti kita ingin menggali lebih dalam, ya, mencari tahu dari balik cerita itu ada makna apa. Ya, maka setiap pembelajaran saya seringkali mengajak kalian untuk membuat pertanyaan karena itu sangat penting. Ya, kalau kalian mampu merumuskan pertanyaan, 80% kalian sudah bisa menemukan jawabannya. Silakan teman-teman, kalian buat pertanyaannya, kemudian tuliskan dalam buku catatan. Ambil waktunya, baca kembali cerita ini, sehingga nanti teman-teman betul-betul bisa sungguh-sungguh mendalami. Ya, apakah si buta itu, ya, apa yang Anda diajarkan oleh si buta itu, atau si penyair, ya, yang ingin kembali ke tanah airnya. Teman-teman, silakan ambil waktunya, jangan terburu-buru, tuliskan di buku catatan. Teman-teman, kita akan menggali pandangan kitab suci untuk menemukan tentang ajaran gereja mengenai penghayatan iman kita yang benar. Ini dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Kita akan baca sama-sama teman-teman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata,
Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Apakah?" Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar, hai manusia yang bebal." Teman-teman terkasih, dari kutipan surat Yakobus itu, ya, surat Rasul Yakobus itu, teman-teman bisa merumuskan gagasan-gagasan yang akan saya bantu dengan pertanyaan. Yang pertama, rumuskanlah pengertian iman, ya. Bisa tidak teman-teman merumuskan pengertian iman dari perikop teks dari surat Rasul Yakobus itu, ya. Rumuskanlah dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti yang disampaikan dalam surat Rasul Yakobus itu pada ayat yang ke-17, ya. Kira-kira apa yang dimaksudkan dengan itu? Kemudian bagaimana cara mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah, ya. Silakan teman-teman untuk coba mendalami itu dengan menjawab 3-4 pertanyaan itu, ya. Silakan itu dituliskan di bukumu, ya. Kalian take your time, ya, baca lagi boleh, ya. Kemudian kalian tuliskan di bukumu, ya, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan teman-teman, ambil waktu. Teman-teman terkasih, ya, setelah kita membaca dan mendalami firman, ya, kita dapat belajar bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Kita bisa melihat bahwa kalau wahyu itu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, ya. Jadi kalau wahyu itu dikatakan Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia diharapkan ada tanggapan atas sapaan itu, ya. Allah mewahyukan diri, manusia memberi tanggapan atas pewahyuan Allah itu, ya. Dan tanggapan itulah yang disebut dengan iman, ya. Tanggapan atas pewahyuan Allah. Teman-teman, berdasarkan paham wahyu yang dikatakan dalam DV atau Dei Verbum, artikel yang kedua dan keempat, konsili mengatakan, ya, kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu. Teman-teman terkasih, dari dokumen gereja itu, ya, dari Dei Verbum itu, kita bisa menangkap, bisa melihat bahwa apa teman-teman? Bahwa Allah mewahyukan diri dan manusia, kita dituntut untuk menanggapi pewahyuan itu, ya, dengan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, ya, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kehendak kita, ya, untuk menuju kepada kepenuhan Allah yang mewahyukan diri. Teman-teman terkasih, kalau kita ditanya sebetulnya apa itu makna beriman,
Apa itu sebetulnya makna beriman? Yang pertama teman-teman, ya, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya. Ya. Iman tidak hanya sekedar tahu dan percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Ya, ini menyangkut soal kesatuan ya antara pengetahuan dan perbuatan. Itulah iman teman-teman. Ya, jangan sampai ya kita tahu tapi tidak melakukan. Ya, yang kedua teman-teman, ya bisa dikatakan juga beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ya, seperti dikatakan di Dei Verbum tadi. Ya, bahwa orang beriman berarti dia menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. He surrender himself to God. Ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang berikutnya teman-teman, ya, makna dari beriman juga bisa dikatakan sebagai penyerahan diri secara total yang muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Ya, yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Ini sudah jelas. Ya, sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita coba renungkan di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, bahwa manusia pada dasarnya dikehendaki oleh Allah untuk hidup bahagia dan manusia diharapkan untuk bisa selamat. Ya, karena setelah kejatuhan dari dosa, maka Allah menjanjikan seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, teman-teman, yang keempat, ya, beriman juga bisa dimaknai sebagai sikap penyerahan diri secara total, ya, yang memungkinkan manusia untuk tidak lagi tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak sendiri, dan manusia menjadi tidak ragu-ragu. Penyerahan diri secara total, ya, yang membuat kita tidak menawar-nawar lagi. Aku tidak bisa karena begini, aku tidak bisa karena begini. Tapi kalau kita menyerahkan diri secara total, maka tawar-menawar atas kelemahan-kelemahan kita bukan lagi sesuatu hal yang perlu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu teman-teman 4 makna beriman yang bisa kita ambil, yang kita bisa maknai dari segenap kegiatan kita. Ya, mulai dari tadi mendalami cerita, kemudian membaca firman Tuhan dari surat Rasul Yakobus tadi. Ya. Teman-teman terkasih, ya, orang dapat disebut benar-benar beriman tentu saja bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu jelas tadi juga ditegaskan dalam surat Rasul Yakobus. Ya. Karena jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena imannya. Sekali lagi teman-teman, antara iman dan perbuatan adalah satu kesatuan, sehingga membentuk sebuah proses bagaimana iman itu mewujud nyata, nampak dalam perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita menuju kepada kesempurnaan. Teman-teman terkasih, relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman, ya, tidak hanya diungkapkan melalui doa serta puji-pujian saja, tetapi diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Ya. Tidak hanya melalui doa-doa, tidak hanya melalui puji-pujian, tapi diwujudkannya dalam tindakan nyata, ya, dalam perbuatan, terutama perbuatan yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Ya, di masa pandemi ini, kesempatan ini sangat terbuka luas bagi kita, ya, untuk mewujudkan iman kita,
untuk mewujud nyatakan apa yang sudah kita imani. Tentunya untuk menyelamatkan dan membahagiakan sesama kita. Teman-teman, sebetulnya bahaya bagi orang yang menjalani hidup tanpa iman itu apa, teman-teman? Ya, jika hidup dilepaskan dari iman, bahayanya apa, teman-teman? Ya, orang itu akan diliputi rasa takut, jelas, ya, rasa gelisah, jelas, ya, tidak punya harapan, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan hidup, ya, pesimis karena tidak percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya dan lain sebagainya. Itu bahayanya. Jadi orang akan kehilangan harapan. Maka ketika orang sudah sampai kepada titik di mana aku sudah tidak mampu, kalau orang tersebut tidak memiliki iman, maka ia akan dengan mudah akan mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan. Ya. Karena pengharapan itu hanya ada pada Tuhan semata. Itu, teman-teman, bahaya bagi orang yang hidupnya tidak dilandasi iman atau tidak ada iman dalam hidupnya. Rasa takut, gelisah, ya, tidak punya harapan akan melingkupi, ya, kehidupan seseorang. Teman-teman terkasih, apa buah atau rahmat orang beriman itu? Ya, jadi kalau orang beriman itu buahnya apa? Ya, yang bisa kita lihat adalah jika orang itu beriman akan apa? Akan memperoleh kekuatan hidup, ya, dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ya, tidak mudah putus asa. Ya, orang itu akan cenderung tabah, setia, ya, merasa damai, tenang dan bahagia. Karena apa? Karena senantiasa mengusahakan hidup sejalan dengan kehendak Allah. Ini akan sangat terasa sekali, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka orang itu akan tidak mudah putus asa. Dia akan menyerahkan diri atas segala keterbatasannya kepada kehendak Allah yang bisa menguatkan kita dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup kita. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk rileks, ya, untuk duduk, ya, pejamkanlah matamu, ya. Kita akan merefleksikan seluruh proses dalam pembelajaran kita. Kita sudah lalui, ya, dari awal tadi sampai saat ini, ya. Saya mengajak kalian untuk merefleksikan ini. Silakan duduk dengan tenang, ya. Kalau bisa tutuplah matamu. Atur pernapasanmu. Kita akan bersama-sama hening merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku yang terkasih, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah hidup kita sudah menunjukkan sikap orang beriman? Apakah perilaku kita menghidupi iman kita? Penghayatan iman yang benar tidak cukup hanya beribadah dan berdoa. Iman kita harus nyata dalam dan melalui perilaku hidup kita sehari-hari. Berpihak pada yang miskin, berbela rasa pada yang menderita, memberi semangat pada yang lemah dan putus harapan, menerima orang lain sebagai pribadi. Sudahkah kita melakukan itu sebagai perwujudan iman kita? Anak-anak terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita merenungkan semua itu dalam hati kita. Semoga kehadiran kita dapat membawa damai bagi sesama. Teman-teman, marilah kita merenungkan, merefleksikan apakah kita sudah hadir
untuk orang lain, untuk mewujudkan iman kita. Teman-teman masih dalam keadaan yang hening. Sebagai tugas, saya minta untuk membuat rencana untuk melakukan doa bersama dalam keluargamu. Silahkan kalian diskusikan dengan orang tuamu untuk mohon kerukunan hidup beragama di Indonesia. Silahkan teman-teman untuk direnungkan, untuk didiskusikan, dan untuk dilaksanakan ya dalam keluargamu, ya untuk doa bersama-sama memohon kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Tuliskanlah pengalaman-pengalamanmu ya yang sudah nanti kalian lakukan dalam keluarga untuk nanti bisa dikumpulkan kepadaku. Pengalaman berdoa dalam keluarga bersama-sama mendoakan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Teman-teman terkasih, marilah di akhir pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan akhiri dengan doa dari Santo Fransiskus Assisi ya, tentang jadikanlah aku pembawa damai. Ini juga dari puji syukur nomor 221. Ya, kita akan doakan bersama-sama, kita daraskan pelan-pelan ya. Kita akan coba menghayati ini sebagai wujud perwujudan iman kita. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi demi hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah melalui proses pembelajaran kita. Silahkan kalian kumpulkan 3 foto kegiatanmu. Yang pertama itu kalian tadi penemuan gagasan-gagasan atas cerita tadi, kemudian pengalamanmu yang mendalami kitab suci ya, yang melalui pertanyaan-pertanyaan, dan pengalaman berdoa bersama ya dalam keluarga. Silakan itu nanti dikumpulkan di foto, dikumpulkan kepada guru. Teman-teman, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran mengenai pembelajaran ini, silahkan tuliskan di halaman komentar. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita jauh lebih baik. Ya, dan saya bisa membantu teman-teman untuk berproses dalam pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami. Teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati dan bye-bye.